kalau dia ada beberapa pameran atau kunjungan kemana-mana, saya selalu bilang penenun itu kan bukan buruh ya, tapi artisan yang dimana dia punya karya yang diekspresikan dan itu cukup dihargai. Jadi bicara ulos nih Kak Valen, itu tidak boleh terlepas dari tubuh orang Batak. Identitas Dan dia nggak bisa lepas. Itu seperti kulit sebenarnya. Kalau yang paling mahal di sini ada sekitar 19 jutaan juga ada. Horas Temendel, welcome back to Naposo Podcast. Kalau kemarin kita sudah melanglang buana ke Samosir, sekarang kita ada di tempat yang spesial. Kalau orang-orang bilang nih, tempat ini terkenal dengan segala hal yang berbaur dengan Dame, karena nama kampungnya juga adalah Huta Dame. Jadi sekarang kita tepatnya ada di Tarutung, dan kita bakalan ngobrol barengan founder dari Dame Ulos. Ada Kak Reni Manurung. Hai Kak Reni. Hai. Horas. Hai, gimana kabarnya Kak? Baik. Puji Tuhan baik ya. Udah sarapan Kak? Oh pasti udah. Udah sarapan ya. Tapi nih kalau Valen ya jujur taunya tuh kalau Boru Manurung itu kan bukan asli sini ya. Iya benar. Benar kan. Tapi kalau Manurung itu sendiri itu masuk perpunguan apa sih Kak Reni? Itu kan Naira Sawan sebenarnya ya, dan asalnya kan dari Porsea. Oke, berarti asalnya Kak Reni juga dari Porsea? Iya. Wow, apa nama spesifik kampungnya Kak? Siapa tahu kita ada bisa mata rombo gitu kan, dapat diskon nanti. Sebenarnya di kota Porseanya juga. Di kota Porseanya tepat. Iya, tepat sekali di situ. Tapi kalau teringatnya nih, kalau Mama baru apa Kak Reni? Murtasoid. Huta-Soit ya Kak. Wow. Tapi nih Kak Reni kan sebelum datang ke sini ke Huta Dame ini udah pernah sebelumnya tuh melanglang buana juga ke daerah-daerah lain atau ke kota-kota lain. Pernah nggak sih Kak Reni kayak dengar tuh stigma tentang Boru Batak atau orang Batak dari orang-orang di luar sana? Kalau aku secara pribadi tuh kalau misalnya pergi keluar kota, biasanya orang bakalan bilang Boru Batak itu terkenal gigih, pekerja keras. Pernah nggak dengar stigma yang kayak gitu Kak Reni? Pasti. Apa tuh yang pernah Kakak dengerin? Kalau perempuan Batak itu lebih ke ulet ya. Ulet, terus dia nggak pantang menyerah pastinya, dan biasanya selalu berbeda dari suku lain. Ada uniknya ya Kak? Ada uniknya. Parasnya juga unik gitu ya? Satu lagi, suaranya yang khas pasti beda. Bulat dan besar. Betul, lantang ya Kak, pemberani semua. Wow. Tapi ini ngomong-ngomong, karena sekarang kita ada di galerinya langsung di Dame Ulos ini, Valen juga kemarin sempat nih jadi stalker mendadak kepoin Kak Reni gitu kan, karena sangat menginspirasi. Kemarin tuh di tahun 2020 Kak Reni kan pernah jadi salah satu orang yang diundang ke Global Eco Artisan Award. Dan Kakak itu jadi pemenang di sana. Itu sebenarnya lombanya tentang apa sih Kak? Boleh diceritain? Iya, jadi itu kan dari negara New York ya. Dari New York. Jadi ceritanya itu ada sebuah grup namanya Tracing Foundation. Jadi kirim ke email kita gitu ya kan, Ren, kamu kayaknya cocok deh masuk kategori ini. Tapi ini ada kurang lebih 250 negara. Wow, jadi itu negara ya. Saingannya cukup kuat lah ya gitu kan. Ya udah, optimis aja waktu itu. Kurasinya kalau saya nggak salah 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi kayaknya kita kirim ke New York, ada nanti judgesnya, kemudian ada interview dari Zoom, dari Baipon gitu ya. Dan itu cukup lama menurut saya. Ternyata tersisihkan tinggal 60 negara dan 2 dari Indonesia. Waktu itu di semifinalis. Itu pernah kepikiran nggak sih Kak Reni kayak bakalan jadi pemenang? Nggak pernah kepikiran. Soalnya saat ada 10 nih, udah 10 pemenang utamanya gitu ya, yang akan masuk ke winnernya, mereka kasih tahu ini ada India gitu, misalnya tuh negara ini, waduh, ini pasti bener-bener susah gitu kan, tinggal ini sih 1 orang gitu kan, waduh gimana nih. Jadi waktu kita pergi ke Bali gitu ya kan, di situ pengumumannya
Langsung kayak ngerasa wah reward nih gitu ya Kak. Gitu. Tapi nih Kakak kan terkenal juga sebagai salah satu pelopor yang namanya revitalisasi motif ulos dengan pewarnaan alami. Dan kita juga sekarang nih lagi make salah satu ulos yang ada di Damai Ulos ini. Tapi anyway ini ulos apa ya Kak yang Valen pakai sekarang ini? Oke. Jadi kan kalau ini kan ini disebutnya gatip ya. Itu ada merah kuning itu kalau kita bilangnya hait HAIT gitu ya. Tapi kalau bahasa universalnya ikat, tapi bisa juga gatip gitu. Jadi sebutnya ini adalah mangiring, itu coraknya mangiring. Yang ini ya, mangiring marjukit namanya. Kalau yang Kak Reni pakai sendiri kalau ini apa Kak? Nah, kalau ini sadum. Sadum. Terus ada beads-nya ya. Jadi kita sebutnya dengan sadum namarsimata. Ada matanya. Iya, gitu. Kalau ini masih cukup familiar karena dulu kalau Manortor 17-an pakai sadum. Masih familiar di kepala masih ingat. Sadum. Iya, tapi ini ada khasnya nih, Kak Valen. Karena kita pakai warna. Ini kan warna burgundy ya, atau disebut dengan kalau bahasa Bataknya nabara. Dan ini ada kombinasi dengan warna alam coklat dari kulit kayu. Jadi sebenarnya motifnya ini sudah kita repro juga sadumnya. Bukan yang kekinian lagi, ada sentuhan warna alam dan basicnya warnanya itu loh. Nabara itu. Kalau orang Batak tuh dia kayak wah gitu ya Kak. Tapi kembali lagi nih ke bahasan revitalisasi soal motif dan juga dengan pewarnaan alami. Emang menurut Kak Reni seberapa penting sih isu tentang revitalisasi ini sendiri? Oh iya. Jadi kan itu juga sebenarnya alasan saya pulang kampung. Ya. Ada ceritanya ternyata. Ada ceritanya. 2014 itu aku melihat kondisi ulos di Tarutung ini khususnya kok nggak seperti yang lama ya. Dan harganya fluktuatif gitu ya. Terus aku coba cari-cari di Google, arsip dan lain-lain. Kok beda ya? Apa yang menjadi penyebabnya gitu? Itu awalnya. Dan aku pikir ya udah harus pulang kampung mengerjakan proyek revitalisasi ini supaya nama ulos itu dan originalitasnya itu tetap kembali kan. Gitu. Nggak hilang. Iya, khawatirnya adalah generasi kita ke depan nggak kenal lagi. Sebenarnya yang mana sih ulos itu? Nggak tahu lagi. Tapi jujur, Valen setuju dengan itu. Karena kalau di zaman sekarang aja, kalau Valen itu udah nggak terlalu paham lagi mengenai ulos. Kadang kalau ngelihat ulos itu paling kalau ada acara adat, pernikahan, atau misalnya meninggal. Bahkan misalnya kayak ulos itu kan nggak bisa dipakai dalam segala acara. Ada khusus-khusus tertentu. Nah, yang itu tuh kadang kita suka udah miss yang anak muda. Ini kita acara ini pakai ulos apa ya? Acara ini ulos apa ya gitu. Menurut Valen itu penting sekali sih Kak. Wow, luar biasa sekali. Tapi kita kembali lagi nih Kak Reni ke acara Global Eco Artisan Award yang kemarin. Kak Reni kan membawa puca, kain puca. Bisa nggak sih di-spill ke kita Kak, kain puca yang kemarin Kak Reni bawa itu yang mana gitu? Kita pengen melihat sebagus apa kainnya, soal apa. Yang seperti sana Pan, yang di belakang Kakak itu gitu. Jadi sebenarnya dia yang buat itu berbeda dari puca yang biasanya gitu ya. Itu kita buat tekniknya itu 2 kali celup dengan warna biru dari indigo vera atau kita sebut dengan istilah salaun ya kalau di sini. Mungkin banyak orang yang nggak tahu juga ya, ini masukan juga untuk naposo. Jadi salaun itu sebenarnya kata yang biasa didengar kalau kita kena sesuatu membiru nggak sih? Marsalaon. Iya, iya bahasa Bataknya. Jadi unsur membiru itu dari situ bahasanya. Jadi marsalaon, tanaman itu ketika dia membiru kan sebutnya salaon. Iya. Tapi kembali lagi ke kain punca yang berhasil memenangkan hati banyak orang dan juga judges ini sampai melanglang buana ke luar negeri. Ini berapa lama pembuatannya Kak Reni? Jadi kalau puca yang kita kirim kemarin ke New York itu 1 bulan lebih prepare-nya ya. Jadi karena di sistem ikat yang berbeda, kemudian itu udah selai memang sarungnya cukup lebar dan ada beberapa detail motif yang akan kecil sangat rumit dan itu yang kita zoom ya, kita kirim sama New York. Jadi kita buat filosofinya apa sih sebenarnya puca itu dari mana kata dasarnya, terus yang ini apa pengertiannya. Jadi jenisnya itu dari A sampai Z itu mereka tanya. Sedetail itu. Benar. Diuji juga sebenarnya pengetahuan kita ya Kak Reni. Yes. Karena dia foundernya harus bisa maker.
Harus. Nah, syaratnya itu dia. Wow. Tapi bisa nggak sih Kak di-spill harga pucak yang kemarin itu berapa? Apakah sama dengan yang ini? Oke. Apakah lebih mehong gitu ya? Aduh. Kalau yang kemarin itu harganya di 9,8 juta. 9,8 juta. Dan itu kemarin langsung sold out kah Kak? Yang pucak? Iya. Habis awardnya langsung laku? Jadi ketika ada pengumuman itu udah dimenangkan kan, terus kita buat di acara KKI, ada di JCC waktu itu ada Hall of Inspiration. Oke. Jadi kita display dengan detail ini sudah dapat award gitu ya. Banyak minta aku mau yang itu, aku mau yang itu, aku yang PO juga banyak banget gitu. Wow, mendadak rame ya Kak Reni. Tapi bisa dibilang Global Eco Artisan Award yang tahun 2022 itu salah satu yang jadi meningkatkan penjualan di Damai Ulos ini juga. Sebenarnya sebelum itu udah naik daun. Benar, udah benar-benar apply ya gitu ya. Tapi sejak itu memang orang jadi ini kok bisa gitu ya. Wah, ke New York. Penasaran, akhirnya gitu. ngeliat ada yang cocok, check out gitu. Kelakuan mama sih biasanya. Tapi ini aku juga penasaran banget sama behind the story, apalagi sama masa lalunya Kak Reni. Karena masih muda, tiba-tiba kepikiran pulang kampung untuk membuat Damai Ulos itu aja sudah sangat menginspirasi. Karena dulu nih Valen dengar Kak Reni itu di salah satu podcast pernah bercerita, awal mulanya tuh membuat usaha ini karena Kak Reni dulu masih sekolah, meminta biaya kepada orang tua, dan akhirnya orang tua menjawab, belum ada uang buruh. Gitu cerita sedihnya gitu kan Kak Reni. Tapi nih kalau menurut sudut pandangnya Kak Reni, apa emang sesulit itu untuk menjual ulos ini di pasaran gitu? Apa sesulit itu Kak? Jadi kan ceritanya kan kalau kita lagi kuliah, itu kan, halo Mak, kirim uang ya gitu. Belum laku tenunnya kan gitu ya biasanya kan. Loh kok nggak laku? Iya lagi turun, nggak cukup, ke rumah segini, ke kamu nanti berapa gitu ya. Jadi kita jadinya, saya sampai kuliah malam loh. Jadi keluar dari pagi Kak Valen, jadi pindah ke malam. Waduh, supaya bisa demi-demi. Iya gitu. Tapi sambil cari solusi, ini sebenarnya permasalahannya di mana sih? Apa sih yang seperti ini? Ada timbul pertanyaan itu. Ada timbul pertanyaan dan panggilan. Iya di semester 7 kalau saya nggak salah. Coba cari nih. Oke, ternyata di sini. Gitu. Problemnya tuh di sini. Problemnya di situ. Dari situ aku belajar tentang arsip-arsip yang lama, antropolog gitu. Mendadak jadi sejarawan ya Kak ya. Merangkap gitu kuliahnya apa. Dari accounting ya. Tapi Kakak menikmati waktu mempelajari itu? Oh pasti. Karena memang rasa penasaran itu ya Kak Reni. Bahkan tahun 2013 mungkin seusia kita gitu ya, masih muda gitu. Yang saya upload bukan foto-foto selfie, tapi foto-foto aku pergi ke rumah orang kan, misalnya Inang gitu di kumpulan satu gereja punya ini nggak koleksi-koleksi, aku foto di-upload di Facebook gitu. Wah. Terus pergi ke apa namanya perpustakaan daerah di Medan gitu ya, lihat di foto. Mungkin nanti suatu saat pasti butuh gitu. Sampai segitunya. Iya. Pantas Damai Ulos semakin bersinar karena emang pengen belajar terus dan belajar terus. Definisi long life education ya Kak Reni. Tapi kembali lagi nih karena keresahan kita juga sama penenun-penenun mulai dari dulu tuh kadang belum sejahtera. Padahal sebenarnya ulos itu selalu dipakai dalam acara adat gitu kan Kak Reni. Kalau menurut Kak Reni di zaman yang sekarang, kalau untuk prospek kerja sebagai seorang penenun ulos itu sudah seperti apa? Apakah sudah menjanjikan untuk ditekuni atau gimana nih Kak Reni? Sebenarnya itu jawaban kenapa saya juga sebagai seorang sarjana misalnya pulang kampung, karena itu cukup memenuhi kebutuhan bahkan lebih. Wow. Ya, pasti. Wow. Makanya kalau dia ada beberapa pameran atau kunjungan kemana-mana, saya selalu bilang penenun itu kan bukan buruh ya, tapi artisan yang dimana dia punya karya yang diekspresikan dan itu cukup dihargai dalam arti dikasih penghargaan dan diberi harga. Betul. Harusnya kayak gitu. Setuju. Dan itu alasannya banyak misalnya di sini nih pemuda-pemuda gitu ya, perempuan misalnya harusnya dia merantau atau dia nggak punya uang untuk kuliah, mereka jadi buat gini batasannya. Gak usah deh, nggak apa-apa, saya nggak pergi kemana-mana. Karena satu pulang kampung nggak menenun. Nah gitu. Karena kan masih punya stigma rendah untuk misalnya orang awam di sini. Kalau penenun itu
udahlah itu pasti level paling rendah biasanya. Dipandangnya masih seperti sebelah itu. mata gitu ya. Padahal belum tahu kalau sekarang tuh sudah modernisasi, udah ada media sosial juga sebagai media untuk promosi, branding gitu ya Kak Reni. Tapi kalau ngomongin kan orang tuh kadang penasaran, sejahtera emang omsetnya berapa gitu. Kan ada aja tuh netizen yang nyinyir, iya sejahteranya gimana gitu. Ayo Kak Reni silakan dijawab Kak. Ini kalau bicara omset luar biasa. Iya, ini mulut tangan langsung ngeluarin ini. Oke. Kalau bicara omset sebenarnya puji Tuhan luar biasa ya. Apalagi kalau sejak Damai Ulus itu disupport dengan tim sosial media. Terus digitalisasi marketing yang luar biasa gitu ya. Baik offline, online semuanya sepaket lah ya gitu. Dan kebetulan saya sebagai founder melek dan sadar akan hal itu harus diubah. Kebetulan kan galeri di belakang sawah ya kan. Tapi itu yang bikin galeri ini tuh unik. Karena view-nya tuh langsung memandang ke sawah. Jadi kita tahu, oh ternyata proses di sawah kayak gini gitu juga. Nambah pengetahuan. So fresh. Yes. Kalau bicara omset, kenaikannya setiap tahun cukup signifikan ya. Jadi kalau 2014 itu berawal dari 10 tenun loh. 10 tenun gitu. Cuma sedikit ya, cuman segini doang gitu ya. Segini lah kira-kira. Segini doang gitu ya. Dan ya model-model kantong sendiri gitu ya, pinjam, "Ma bagi sedikit Ma," gitu ya. "Mau jual lagi, udah sedikit," gitu, nambah lagi, nambah, sambil ngajar ke Medan. Saya masih ngajar juga di Medan waktu di satu kampus, vokal coach kan, jadi bolak-balik, nambah sedikit-sedikit, ya udah deh beli lemari aja kali ya yang 2 pintu di rumah gitu waktu itu kan. Nah, omsetnya masih puluhan juta. Oke, tahun depannya kita coba exhibition, pameran ratusan juta. Coba lagi kayaknya nggak bisa nih, saya harus butuh tim nih untuk foto, butuh tim untuk ini. Soalnya enak juga kalau omsetnya MM-an misalnya. Gitu ya. Amin gitu ya. Asal jangan 271 aja ya Kak. Ada adak dikduk kalau misalnya angkanya segitu. Gitu. Dan 2-3 tahun terakhir ya kalau nggak salah, yaitu kalau nggak salah 300% kenaikannya gitu. Wow, sampai 300%. Yes, dan memang kita punya progres lah ya, dan planning misalnya per bulan mau dicapai sekian ratus juta atau sekian M gitu. Yang pasti kalau per tahun ya puluhan M. Wow. Gitu. Nggak usah di-spill ya berapa angkanya ya. Iya. Pokoknya ada di angka M. Makanya jangan pernah lagi ada stigma atau pandangan rendah untuk para penenun. Coba lihat. Ini bukti nyatanya Kak Reni Manurung. Kalau memang Reni bisa, yang lain pasti bisa juga. Pasti. Kalau misalnya pengen belajar juga bisa coaching sama Kak Reni ya kan? Of course. Kita selalu terbuka di sini. Iya. Karena kan di Damai Ulus itu sebenarnya ada part namanya Simata. Jadi di Damai Ulus itu adalah produknya, di jasanya adalah simatanya, gitu. Berkesinambungan ya Kak Reni. Bisa SDM-nya, bisa marketingnya, bisa juga pewarna alam, bisa juga. Semuanya terkolaborasi di sana. Tapi kembali lagi nih, karena tadi udah bahas MM-an gitu kan. Aku juga jadi penasaran. Di Damai Ulus ini sendiri kan ini ada banyak banget nih ulos-ulosnya, variasinya mulai dari mandar, kain, semua ada di sini. Yang paling mahal yang ada di sini tuh, paling mahal. Jenis apa dan harganya berapa nih Kak? Kalau yang paling mahal di sini ada sekitar 19 jutaan juga ada. Ada di sini tuh ya Kak? Kebetulan udah kita kirim untuk dipasang di Hall of Inspiration oleh Bank Indonesia. Untuk hari Rabu. Acara hari Rabu ini. Mereka minta kain-kain yang agak mahal gitu ya. Tapi ada juga Sirana Namar Simata, ada juga di sini. Itu kisaran harganya berapa? 11 juta. 11 juta gitu. Wedew. Auto nabung ya. Kalau misalnya tadi salah satu kru bilang kalau misalnya pengen ngambil hati mertua, harus nabung dulu ya, merogoh kocek gitu 18 juta supaya dapat hati mertua. Aduh. Tapi pasti di sini udah banyak banget customernya kan Kak Reni, mulai dari luar kota, dari orang sekitar juga. Tapi sejauh ini yang paling berkesan customer atau pelanggan yang datang ke sini tuh siapa aja Kak Reni? Ini luar biasa, bicara customer, di luar ekspektasi sebenarnya. Jadi kalau kita bicara geografis cukup jauh ya Jakarta ke sini. Tapi mereka mikir ada Silangit kan? Iya. 1 jam lebih ya kapalnya kalau nggak salah. Saya selalu tanya, kalau udah nyampe Silangit kemana? Ya iyalah harus ke Damai Ulus dulu.
gitu. Dan luar biasanya yang datang ke sini sebenarnya bukan hanya orang yang level ke atas, enggak. Karena di sini kan harganya kan variatif ya. Ada yang 1 juta sampai puluhan juta juga ada gitu. Semuanya lengkap di sini. Jadi don't worry kalau misalnya aduh mahal-mahal semua gitu. Jangan langsung dak-dikduk, langsung insecure. Coba ditanya dulu adminnya, kira-kira ada nggak yang sesuai dengan rogoh kocehnya kita gitu kira-kira ya Kak Reni. Wow, 18 juta. Oh my god. Berpeluh keringat ini mendengarnya. Dan bicara profesi sebenarnya itu bukan cuman orang-orang misalnya udah mama atau bapak-bapak, enggak, banyak pemuda seperti Kak Colin juga yang masih lajang, yang masih single gitu, nggak harus mama-mama gitu ya. Mereka sadar misalnya kalau kain ini bisa di-warp ya, misalnya jadi rok gitu ya, atau mereka bisa buat outer atau udah jadi dimodelin sekarang stylist. Benar. Bahkan di luar suku Batak juga banyak banget yang tertarik dengan ulos. Sekali. Sekali. Tapi ini galeri ulos sudah berapa tahun Kak? Nah, kalau galeri ini kurang lebih mau jalan 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau Dami Ulos ini sendiri brandnya udah berapa tahun? Dari 2014. 2014. Ya. Wah, udah lama juga ya. 10 tahun ya? 1 dekade. Kurang lebih 10 tahun. Ini kapan perayaan anniversary-nya Kak? 10 tahun, siapa tahu kita bisa diundang. Oh, pasti. Nanti kan kami undang. Dan sejauh ini udah berapa banyak nih yang bekerja di Dami Ulos ini Kak? Penenunnya atau apanya nih? Kru yang ada di sini. Kalau di sini ada sekitar 15 orang pekerja. Orang, dan itu bidangnya beda-beda semua kan? Beda, ada tim quality control, ada social media, ada yang buat warna alam. Ada juga fotografer kita yang di sana. Ada tim packaging. Iya. Kemudian ada admin, ada marketing online, marketing offline, lengkap semua. Lengkap semua. Itu kan yang kerja di sini. Kalau tadi yang Kak Reni pengen spill, jumlah penenunnya ada berapa? Itu sekarang 130. 130 yang tergabung di Dami Ulos. Itu dari sini semua atau dari luar-luar daerah? Sekitarnya. Dan itu masih di luar kelompok sentra yang kita bina ya. Jadi misalnya ada di Muara, ada di Selamosik, ada di Pangurura, itu masih banyak lagi. Masih banyak. Itu ratusan berarti ya? Ratusan lebih. Wah, luar biasa manajemen waktunya Kak Reni ya. Ya. Ratusan orang di handle dan masih bisa sekuat itu. Luar biasa Kak Reni. Berarti ini ulos-ulos yang datang dari sini juga otomatis kebanyakan dari daerah luar juga ada, bukan otomatis dari Tarutung ini aja kan Kak? Kalau yang ada di sini sekarang itu semuanya rata-rata Tarutung sekitarnya. Tapi ada kita istilah kolaborasi. Misalnya kalau di Pangururan mereka punya galeri di sana. Yang Lumban Suhi-Suhi nggak sih Kak? Kita ada pembinaan. Nah, jadi kita lihat nanti kondisinya. Misalnya kita ajarin bagaimana revitalisasi produk ulus yang lama, terus kita ajarin, gini cara marketingnya gini, dibantuin live di sana, dioptimasi lagi galerinya gitu. Saling mendukung satu dengan yang lain, bukan bersaing. Bukan menjadi kompetitor. Sebagai seorang artisan dan juga founder dari Dami Ulos, menurut Kak Reni, versinya Kak Reni, apa sih makna ulos itu sendiri? Ini menarik banget nih. Jadi bicara ulos nih Kak Valen, itu tidak boleh terlepas dari tubuh orang Batak. Identitas, dan yang nggak bisa lepas. Itu seperti kulit sebenarnya. Seperti kulit. Jadi kalau nggak ada kulit, terbakar nggak? Hangus ya. Bagi saya, ulos itu seperti kulit yang melindungi, yang memberi kehangatan juga. Coba deh kalau nggak ada kulit ini rasanya terpapar matahari nggak sih? Iya kan? Nah, bahaya kita. Iya. Dan dia jadi sebagai the part of body kan, identitas juga kan. Dan sebenarnya kulit kan, dia kan yang kulitnya hitam kan, yang putih kan. Nah, identitasnya kayak gitu. Sama ketika ulus kita sandang, terlihat, Kak Valencia belum menikah contohnya. Dia itu sudah punya cucu contohnya. Jadi bagaimana mengenal orang Batak tanpa disapa? Ya dari ulusnya. Gitu. Jadi bukan hanya simbol kehangatan, bukan sekedar itu. Dan aku pikir semua Naposo harus tahu itu ke depan. Harus. Iya sih. Jadi tersadar juga Valen setelah ngobrol dengan Kak Reni. Karena selama ini tuh kadang orang pakai ulos nggak tahu juga sebenarnya ini apa gitu. Thank you banget Kak Reni. Sama-sama. Tapi ini sebagai orang yang aktif, civitas juga bisa disebut. Apa sih upaya yang Kak Reni lakukan sejauh ini untuk meregenerasi yang namanya kegiatan menenun? Terkhususnya di daerah ini dan juga keluar kota. Apa upaya yang dilakukan oleh Dami Ulos? Boleh dibilang banyak sebenarnya. Dan dalam waktu dekat ini kita banyak banget spending time ya
kita bilang, dan itu bukan cuma di Tarutung sebenarnya. Kalau Tarutung sendiri tuh banyak kita bicara dengan komunitas gereja biasanya, desa-desa, kita buat musyawarah, kita ajakin ke sini duduk. Kita lihat, coba bawain tenunnya. Oke, kita akurasi, ini sebenarnya yang salah. Begini cara pembuatan HPP. Karena nggak tahu penenun buat HPP. Jadi itu yang mengakibatkan harganya fluktuatif. Sebab ketika misalnya kita sebut toke ya, misalnya dibilang 900.000, mereka kan bilang 100.000. Landasan harganya nggak ada. Karena mereka nggak pernah dikasih edukasi juga tentang itu. Benar sekali. Sangat memprihatinkan. Ya, jadi kalau kita pergi ke satu daerah, lihat dulu, oke, ini nggak makan karena soal HPP. Gitu. Jadi kita terangin lebih detail. Kita lihat yang sana, udah oke, harganya apa yang salah? Mereka nggak kenal pewarna alam. Gitu. Kumpul lagi, panggil Pak Kadis, duduk bersama. Gitu. Ngeteh bareng, ngopi bareng dulu ya kan. Ada beberapa desa yang takut, nanti kami dimonopoli atau diapain gitu. Enggak, tenang. Ini kampungnya bakalan disorot sama siapapun nanti gitu. Karena sebenarnya Damilu sendiri udah lama model gitu, maksudnya model untuk eksplor ke setiap daerah, cari tahu tentang ini, apa masalah di kampung itu, dan kenapa dia nggak bisa disorot oleh orang lain. Sampai ke Silalai udah. Ke Silalai juga Kak Reni sudah pergi ke sana. Iya, karena sebenarnya misi kita adalah Damilus itu boleh dikatakan sebuah pelopor. Tapi kita ingin punya impact sama semua sub-sub ya klan kita, suku kita gitu ya. Batak kan banyak ya, banyak banget. Banyak dan tersebar di mana-mana. Benar. Contoh nih, banyak kan yang nggak tahu ulos Silalai itu berbeda dari yang lain. Iya, Valin juga nggak tahu kan. Nah, contohnya ada beberapa ulos yang harus dipakai hanya untuk orang marga Silalahi atau Boru Silalahi. Itu ada memang. Itu hierarki atau memang sebuah ketentuan? Ya itu ketentuan mereka. Nah gitu. Terus kalau bicara misalnya Simalungun, banyak sekarang bulang hiunya sudah punah. Kita pergi ke sana. Terus teknik pewarna alam yang sangat original khas Batak itu juga kita gali sampai ketemu. Dan itu kita bina sama beberapa ibu-ibu di daerah ini gitu. Itu semuanya dikerjain, upayanya gitu. Tapi mendadak ada satu pertanyaan, ini sorry kalau overtime, tiba-tiba menarik. Karena kemarin tuh abang baru menikah. Jadi kan itu ada yang namanya Mandar Hela atau Ulos Hela kan, Kak Reni. Nah, jadi sekarang itu ada saingan baru sebenarnya. Apa itu? Karena sekarang ada ulos yang dia itu ditenunnya pakai mesin, Kak Reni. Iya. Kalau menurut Kak Reni sebenarnya nih ya dari segi kualitas bagusan yang tenun asli manual atau yang udah pakai mesin? Karena jujur orang-orang juga sekarang ini ya, terutama yang awam, bahkan yang udah pro juga, kayak kemarin juga ada salah satu yang udah pro, nggak bisa membedakan kain yang ditenun secara tradisional dengan yang sudah ada mesin. Gimana tanggapan Kak Reni dengan ini? Ini menarik. Berarti ada tenun mesin versus tenun tradisional. Yes. Karena ini juga sebenarnya kalau menurut Valen bisa jadi kalau orang sekarang pengen yang instan ya. Instan dan murah. Iya, itu dia Kak. Gimana nih menurut Kak Reni? Jadi kan gini, itu salah satu misi Damilos yang benar-benar original tenun tangan. Bicara ulos harus tenun tangan. Kalau dia mesin berarti bukan ulos, kain yang bermotif ulos. Jadi itu ada dua konsep yang berbeda. Jadi kalau ada orang bangga, ini saya beli nih, saya nggak bangga. Karena gini, bicara ulos itu kan ada maker ya, ada manusia. Masa mau digantikan sama mesin? Mesin iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pakai mesin, itu hanya mengkayakan pengusahanya, bukan mensejahterakan makernya. Bener nggak sih? Berarti ini lama-lama penenun akan terganti posisinya dengan mesin. Nah, orang itu ya kita sebut siapa aja, nggak nyampe perspektifnya ke sana, gitu ya. Nah, itu kenapa di sini nggak ada TBM, di sini nggak ada mesin, semuanya original tenun gedok. Iya. Dan bagaimana caranya itu bisa marketnya ke semua lini? Kita buat harganya itu ada yang range-nya segini sampai yang paling high gitu. Nah, dan kita selalu bantu edukasi lah ya dari konten-konten yang dibuat oleh tim kita, juga yang ada di exhibition. Karena gini, kita sadarkan ulos kan nggak terlepas dari peran perempuan sebenarnya.
kan? Sangat ya. Dekat. Ya, dekat dan ulos itulah perempuan Kak Valen. Karena bicara mitologi Batak, ulos kan hadir oleh perempuan. Seperti itu. Dan itu alasannya Dame Ulos hadir untuk membuat perempuan Batak itu semakin kuat gitu ya. Filosofinya terletak di sana. Gitu. Tapi kembali ke situ, Valen sangat setuju. Karena sekarang itu banyak juga orang-orang di luar sana tuh supaya lebih murah gitu budgetnya kan. Pakai ulos-ulos yang sudah pakai mesin. Padahal sebenarnya jujur Li, bagusan yang tenun tangan. Beda. Iya, kan, beda sekali. Kan kalau kita bisa lihat ya, koleksi-koleksi orang opung misalnya, itu bahkan ratusan tahun kan, masih awet gitu ya. Kalau bicara yang mesin, mohon maaf nih Kak Valen, misalnya ada paku di sini kena ini pasti kebaret gitu, sobek kan gitu. Dan saya pikir udah cukup alasan yang kuat ya, bahwasanya kalau mau untuk melestarikan budaya, ini konsepnya ya, dan untuk mensejahterakan perekonomian desa dan ada partisipasinya, kan saya pikir gini. Dikatakan sebuah hero itu harus ada unsur yang lengkap, ada sebuah ekosistem yang bagus, makernya, pembelinya juga. Jadi kalau pembelinya menghargai itu, makernya sejahtera. Demikian juga makernya sebenarnya seperti itu. Nah, jadi dua hal ini harus seimbang sebenarnya. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah, ya, equal, ya, seimbang. Ya. Wow. Makanya kalau kita lagi jualan, saya bilang nih, tanpa pembeli, ini para maker nggak bisa fight, kan? Iya kan? Karena Dame Ulos kan hadir untuk empowering women kan, gitu. Jadi selalu kita sampaikan, mereka hero, kalian juga hero, gitu. Karena satu kain Kak Valen yang dibeli kayak gini, itu bisa menyelamatkan 4 orang minimal deh dalam rumah. Ini contoh nih, yang perempuan kan, ya. Ada mungkin anaknya 2 orang, atau mungkin ada adiknya, sepupunya, mamahnya di rumah, ya kan. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan itu gak usah banyak-banyak, satu aja cukup. Yang penting gedok, jangan mesin. Nah itu dia teman-teman, Naposo. So ini yang paling bikin penasaran. Impian Kak Reni ke depannya itu apa sih? Ini bicara dream nih luar biasa besar nih Kak Valen. Cita-citanya ke depannya apa aja nih Kak Reni? Untuk saya sendiri tuh Dame Ulos nih. Untuk Kak Reni sendiri juga boleh, untuk Dame Ulos juga pastinya. Jadi harapan kita bersama sebenarnya satu, Ulos itu sangat mendunia, harus mendunia. Terus harapanku yang kedua nih, ini Ulos dikenal oleh semua ini dan akan dikenal oleh regenerasi berikutnya. Itu sebenarnya visinya, gitu. Makanya revitalisasi, edukasi terus supaya nggak stuck cuman di kita, tapi yang ke bawah juga ya. Kaum selanjutnya juga masih tetap. Iya, dan yang ketiga, maker, artisan itu atau penenun itu adalah wajib dihargai. Itu yang sedang diperjuangkan. Wow. Itu sih. Kalau untuk Kak Reninya sendiri gimana? Kalau cita-cita yang ingin dicapai. Kalau saya sendiri Kak Valen dengan hadirnya Dame Ulos itu sama sebenarnya sih. Jadi kalau saya sekarang bicara sebuah kesuksesan lebih bagaimana buat impact ke banyak orang. Dan itu sekarang yang sedang kita lakukan gitu. Bukan misal bicara harus punya ini, punya itu, enggak. Tapi Dame Ulos ini, Reni Manurung ini sudah punya impact nggak sih ke semuanya gitu. Jadi ingat filosofi hidup itu tuh harus memberikan dampak. Coba dipertanyakan, sudah seberapa berdampak sih kamu di lingkunganmu sendiri. Dan Kak Reni, you did it. Of course. Dengan adanya Dame Ulos ini sendiri di Huta Dame, itu tuh udah sebuah hal yang menurut Valen bisa memajukan desa ini sendiri, terkhususnya Ulos. Yang dulu tuh orang beranggapan, oh penenun itu tuh adalah buruh misalnya, atau pekerja kasar, atau dipandang sebelah mata. Sekarang tidak bisa seperti itu. Jangan seperti itu teman Del dan juga sahabat-sahabat Naposo, karena jangan lupa harga dari ulos atau kain tenun ini ada yang 18 juta.
Jadi bisa dibayangin kalau misalnya satu kain aja terjual, kayak yang tadi Kak Reni sampaikan, itu bisa menyelamatkan satu rumah. Ya, dan itu adalah tujuan yang pengen diraih sama Damai Ulos ini sendiri. Benar sekali. Wow, thank you banget Kak Reni. Sangat mengasihkan, sangat mengedukasi sekali ngobrol bersama dengan Kak Reni. You're welcome. Sangat-sangat terlihat 10 tahun sudah berjuang dan akan terus berjuang gitu ya kan, melanjutkan estafet ini sampai selamanya. Wow, bisa nih kayaknya belanja kapan-kapan gitu ya, tapi nggak tahu juga kapan karena harus ada acaranya juga gitu ya. Tapi ini karena obrolan kita harus selesai di sini Kak Reni, seperti biasa. Kalau Radio Del FM itu terkhususnya Naposo Podcast akan memberikan merchandise untuk narasumbernya kita berupa kaos Naposo Podcast. Ini Valin serahkan sama Kak Reni, dipakai ya Kak. Thank you. Mungkin sometimes kalau misalnya ngehadirin award atau acara-acara khusus gitu untuk pamer Ulos Damai, itu bisa dipakai untuk branding juga, untuk mengatakan kita sudah pernah berkolaborasi gitu Kak Reni. Thank you banget sekali lagi, sehat-sehat terus pokoknya, jangan pernah berhenti untuk menginspirasi anak muda, kaula-kaula muda seperti kita. Dan juga jujur sangat happy sekali karena Kak Reni orangnya sangat welcome, sangat ramah gitu kan, dan juga sangat banyak mengedukasi khususnya kaum-kaum muda seperti Valen yang sudah tidak familiar lagi dengan yang namanya ulos. Jadi teman Del, seperti biasa kalau Naposo Podcast sudah berakhir, biasanya bakalan ada quotes yang kita berikan. Kalau hari ini tuh quotes yang dipilih dari Orin Tiali, ini seorang penulis dari Indonesia yang bilang kayak gini, asal kamu tekun pasti ada buahnya. So, see you in the next podcast. Bye-bye. Horas!